Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di forum matematika SMK. Kali ini masih bersama saya, Ibu Fitri Mawasini. Tapi jangan bosan-bosan. Masih bergabung di channel SMK Triguna 1956. Kali ini yaitu materi tentang logaritma. Apa sih logaritma? Logaritma adalah pelajaran atau yang mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Jadi kalian sebenarnya sudah belajar bilangan berpangkat di SMP kelas 9. Kalau kalian pernah mendengar 2 pangkat 4 sama dengan 16, itu sama artinya dengan 2 log 16 sama dengan 4. Kok bisa? Ya, karena secara umum, jika X sama dengan A pangkat N, maka A log X sama dengan N. Di mana A merupakan bilangan pokok atau disebut dengan basis, sedangkan N numerus, di mana X lebih besar dari 0, N adalah hasil logaritma. Mudah kan? Nggak usah bingung-bingung. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Perhatikan contoh soal berikut. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk pangkat. Jika ada 3 log 9, maka kalian hanya tinggal mengubah 9 mengikuti basisnya. Berarti sama dengan 3 pangkat 2. Hasil dari 3 log 9 adalah 2. Kalau ada lagi 5 log 1 per 125. 125 ini tinggal kalian rubah mengikuti basis, berarti jadi 5 pangkat berapa? Karena bentuknya sebuah pecahan, maka harus kalian jadikan bilangan pangkat. Berarti 5 log 5 pangkat min 3. Yang menjadi pangkat min 3 merupakan hasil dari logaritma. Jadi 5 log 1 per 125 sama dengan min 3. Gimana? Mudah kan? Oh iya, sama dengan bilangan pangkat, logaritma juga punya sifat. Kenali sifat logaritma biar kamu bisa lebih dekat dengan logaritmanya. Kita lihat yuk sifat dari logaritma. Sifat-sifat logaritma yang harus kalian kenal supaya kalian bisa lebih dekat dengan logaritma. Sifat yang pertama, untuk A lebih besar 0, di mana A tidak sama dengan 0, maka berlaku A log A sama dengan 1. Jika basis dan numerisnya memiliki angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sifat yang kedua, jika A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Penjumlahan itu temannya adalah perkalian. Sifat yang ketiga pada logaritma, jika operasi logaritmanya merupakan pengurangan, maka temannya adalah sekawannya adalah pembagian. Sifat yang keempat, kelima, dan keenam kalian bisa simak baik-baik dan kalian bisa pahami baik-baik. Untuk lebih dekat dan lebih kenal dengan logaritma, yuk lihat slide berikutnya. Dilarang bingung loh ya. Perhatikan contoh soal berikut. Ingat, satu soal logaritma kalian bisa menggunakan lebih dari 2 sifat logaritma. Contoh yang pertama, jika 2 log 6 ditambah 2 log 18 dikurang 2 log 27 sama dengan, kalian perhatikan baik-baik. Logaritma yang diminta adalah penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang tadi kalian lihat, kalau dia penjumlahan, maka kalian hanya tinggal mengalihkan bilangannya saja. Ketika bertemu dengan pengurangan, maka kalian hanya tinggal membagi. Jadi sama dengan 2 log 6 kali 18 dibagi 27. Sama dengan 2 log 4. Karena masih 2 log 4, angka 4 ini kalian ubah menjadi pangkat. Perhatikan basisnya. Basisnya adalah 2, maka 4 kalian ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2. Mudah kan?
Untuk contoh yang nomor 1B, siapa yang bisa menjelaskannya? Oke, kita lanjut lagi. 3 log 9 ditambah 3 log akar 3 dikurang 2 kali 3 log 27. Masih sama, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Oh, tapi di sini ada bentuk akar. Bentuk akarnya kalian rubah menjadi bentuk pangkat. 3 log 9 kalian rubah menjadi bentuk pangkat, menjadi 3 pangkat 2, ditambah 3 log akar 3 rubah menjadi bentuk pangkat 3 pangkat 1/2 dikurang 2 kali 3 log 3 pangkat 3. Kalian bisa menggunakan sifat yang A log X pangkat N, di mana pangkat bisa kalian turunkan ke depan menjadi 2 kali 3 log 3 ditambah 1/2 dikali 3 log 3 dikurangi 2 kali 3 log 3. Di sini lebih mudah karena ada basis dan numeris yang sama, merupakan hasilnya 1. Berarti 3 log 3 adalah 1 menghasilkan 2, 3 log 3-nya 1 menghasilkan setengah kali 1 dikurangi 6. Kalian hanya tinggal menjumlahkan 2 ditambah 1/2 dikurang 6. Ingat, jika ada penjumlahan pecahan, maka kalian wajib menyamakan penyebutnya. Hasilnya adalah setengah dikurangi 4 sama dengan min 7/2. Mudah kan untuk logaritma? Jadi diingatkan, satu soal logaritma itu bisa kalian gunakan 2-3 sifat, tergantung kebutuhannya masing-masing. Next, soal selanjutnya. Tentukan nilai X pada logaritma berikut. Log X sama dengan 1/3 log 8 ditambah log 9 dikurang 1/3 log 27. Masih menggunakan sifat logaritma, angka 1/3 yang ada di depan log boleh kalian pindahkan menjadi pangkat. Berarti log 8 pangkat 1/3 ditambah log 9 dikurang log 27 pangkat 1/3. 8 bisa kalian ubah menjadi 2 pangkat sekian. 9 pun bisa, 27 bisa, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di sini, log 9-nya saya gunakan tetap. Berarti log 2 pangkat 3/3, 3 dikali 1/3 adalah 1, menghasilkan log 2 ditambah log 9 dikurangi log 3. Didapat hasilnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada logaritma. Masuk lagi sifat logaritma. Penjumlahan adalah kali, pengurangan adalah bagi. Berarti log 2 kali 9/3 sama dengan 6. Log X sama dengan 6. Mudah kan? Untuk nomor 2, kalian bisa coba di rumah. Kalian bisa pahami baik-baik karena semakin kalian kenal, semakin kalian dekat, semakin kalian paham. Contoh soal berikutnya, sederhanakan logaritma 2 log 25 dikali 3 log 8 dikali 5 log 9. Kalian bisa mengubah numerisnya menjadi bilangan pokok yang paling kecil. 25 bisa dirubah menjadi 5 pangkat 2, 8 bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3, 9 bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2. Setelah kalian rubah menjadi pangkat, kalian bisa menggunakan sifat logaritma A log X pangkat N. Pangkatnya bisa kalian pindahkan ke depan menjadi 2 kali 3 kali 2 dikali 2 dikali 2 log 5 kali 5 log 3 dikali 3 log 2. Ada basis yang memiliki angka yang sama dengan numeris. Ini bisa kalian coret sesuai dengan sifat logaritma. 5 coret dengan 5, 3 dicoret dengan 3 menghasilkan 12 dikali 2 log 2. Basis dengan numerisnya sama. Ketemu lagi, berarti dia hasilnya adalah 1. 12 kali 1 jawabannya 12. Gimana? Mudah kan? Ternyata logaritma itu mudah kalau kita kenal dengan sifat-sifat dari logaritma. Jika masih ada yang bingung, kalian bisa menghubungi di nomor 0812 95 27 4680.
Terima kasih telah menyimak matematika dan masuk ke dalam forum matematika. Sistematika ikhlas itu adalah memberi dibagi harapan sama dengan hasil. Jadi belajar matematika harus ikhlas ya. Terima kasih, SMK bisa, SMK hebat.